Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nanti materinya ada bahasa Indonesia, yakni menuliskan informasi pokok. Yang kedua SPDP, kreasi gerak tari memintal dan menenun kapas. Yang ketiga matematika, menentukan banyaknya simetri lipat. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, menulis informasi yang ada di teks. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 85 ya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Jadi Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, dari suku, agama, kemudian pakaian, adatnya berbeda-beda ya. Di paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Adatnya bermacam-macam, dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara berbeda-beda ya. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik, adat, dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Di paragraf ini, kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Ini gambarnya ya. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan ya anak-anak. Kain adat memiliki banyak fungsi. Fungsi itu kegunaan. Kegunaannya apa? Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan atau pernikahan ya. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik yang dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat. Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Kemudian pembelajaran SPDP, kreasi tari memintal dan menenun kapas. Kreasi gerak tari memintal dan menenun kapas adalah dengan menambahkan ya. Kreasi itu menambahkan gerakan sesuai kreativitasmu sendiri. Gerakan memintal dan menenun kapas mirip gerakan tari tenun. Tari tenun berasal dari daerah Bali. Yang harus diperhatikan dalam tari tenun, yang pertama menguasai gerakan. Yang kedua rasa percaya diri ya, tidak usah minder. Yang ketiga menguasai tempat menari. Yang keempat gerakan tari luas, tidak kaku ya anak-anak. Nah ini gambarnya
gerak tarik dan memintal dan kapas seperti kemarin. Kemudian matematika menentukan banyaknya simetri lipat. Nah, jadi kalian nanti bisa mencari jumlah simetri lipatnya berapa. Jumlah simetri lipat pada bangun datar ada yang sama, ada pula yang berbeda. Nah, bangun datar bersimetri lipat punya ciri-ciri. Nah, yang pertama apa, Nana? Adalah dapat dilipat jadi dua bagian sama besar. Nah, seperti ini ya, di bawah ini ya. Nah, di bawah ini. Lipatan saling menutupi, punya sumbu simetri. Nah, ini misalkan punya sumbu simetri di tengah ini. Nah, di tengah ini namanya sumbu simetri, di sini sumbu simetri. Nah, nanti anak-anak bisa mencari jumlah simetri lipatnya berapa, misalkan di persegi panjang, lingkaran, segitiga, jumlah simetri lipatnya berapa. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.